Jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Pada video kali ini, kita akan membahas cara mudah untuk belajar simple present tense. Di dalam mempelajari simple present tense, ada 3 hal yang harus sahabat pahami. Yang pertama adalah definition. Kita akan melihat pengertian dan contoh dari simple present tense. Yang kedua adalah pattern, atau rumus yang digunakan untuk membuat kalimat dalam bentuk simple present tense. Kemudian, yang ketiga adalah adverb, atau kata keterangan yang sering digunakan dalam simple present tense. Okay, now let's start to learn about the definition of simple present tense. Pertama, sahabat harus mengenal kata tenses. Tenses adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Misalnya, kata kerja eat bisa berubah menjadi eats, ate, eaten, or eating. Perubahannya tergantung oleh waktu kejadiannya, apakah itu dilakukan sekarang, lampau, atau di masa depan. Dan yang kedua, perubahannya dipengaruhi oleh sifat kejadian, apakah itu sudah selesai atau masih sedang dikerjakan. Tenses yang kita pelajari hari ini adalah simple present tense, atau bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan repeated action. Repeated action adalah kegiatan yang sering diulang-ulang, yang terus terjadi secara rutin. Misalnya, untuk menceritakan fakta, untuk menceritakan kebiasaan, atau untuk menyatakan kebenaran umum. Sekarang, perhatikan contoh kalimat ini. Sun rises from the east. Kalimat ini merupakan repeated action atau terjadi setiap hari. Kalimat sun rises from the east itu terjadi hari ini, kemarin, dan kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang. Contoh yang kedua, I like to eat sandwich on breakfast. Ini berarti hari ini di breakfast saya makan sandwich. Kemarin, saya juga makan sandwich. Dan mungkin untuk sarapan besok, saya akan juga tetap makan sandwich. Sekarang, kita akan mempelajari pattern atau pola kalimat dalam bentuk simple present tense. Ada 2 bentuk kalimat yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang predikatnya bukan berbentuk kata kerja, yakni berupa adjektif atau kata sifat, noun atau kata benda, dan berupa adverb atau kata keterangan. Berikut ini pattern untuk kalimat positif. Kita harus menggunakan to be atau is, am, dan are untuk kalimat nominal. Contoh, I am student. We are in the school. The word is around. Untuk membuat kalimat negatif dalam bentuk nominal sentence, cukup tambahkan not setelah is, am, dan are. Contoh, I am not at home now. She is not good at singing. They are not our teacher. Kemudian, untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, cukup letakkan is, am, dan are di awal kalimat. Contoh, are you at home now? Sementara, untuk cara menjawab, cukup jawab dengan yes atau no dan tambahkan subject dan to be. Yes, I am. Is your father a doctor? No, he is not. He is a teacher. Berikut ini, kita akan membuat kalimat verbal dalam bentuk simple present tense. Kita akan mempelajari pattern dan juga melihat contoh kalimatnya. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya.
Rumus yang digunakan untuk membuat kalimat ini adalah subjek I, you, they, dan we plus kata kerja bentuk pertama atau kata kerja asli. Kemudian subjek she, he, dan it plus kata kerja bentuk pertama dan tambahkan s atau es. Berikut contoh kalimatnya. I study English every day. Father works in the hospital. We go to cinema every weekend. Kemudian, untuk membuat kalimat negatif, tambahkan do not atau does not sebelum kata kerja. Berikut contoh kalimatnya. I do not work out loud. Father does not work in the school. We do not play football very often. Kemudian, untuk membuat kalimat negatif, letakkan do atau does di awal kalimat. Sekarang, perhatikan contoh kalimat berikut. Do you like English? Does your father work at 7? Do they like to play football? Untuk memberikan respon pada pertanyaan tersebut, jawab dengan menggunakan kata yes atau no dan tambahkan subjek serta do atau does. Misalnya, yes, I do. No, he doesn't. No, they don't. Selanjutnya, kita akan mempelajari adverb of frequency. Adverb of frequency adalah keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense. Adverb of frequency adalah keterangan waktu yang digunakan untuk menjelaskan seberapa sering peristiwa atau kejadian itu dilakukan. Berikut ini adalah contoh adverb of frequency beserta tabel yang menunjukkan tingkat keseringannya. Yang pertama adalah always, yang berarti selalu, tingkat keseringannya adalah 100%. Kemudian usually, yang berarti biasanya, tingkat keseringannya adalah 90%. Kemudian often, yang berarti sering, dengan tingkat keseringan 70%. Selanjutnya sometimes, yang berarti kadang-kadang, dengan tingkat keseringan 50%. Selanjutnya occasionally, yang berarti ada kalanya, dengan tingkat keseringan 30%. Kemudian seldom, yang berarti jarang, 15%. Selanjutnya rarely, hampir tidak pernah, dengan tingkat keseringan 5%. Dan yang terakhir adalah never, tidak pernah, dengan tingkat keseringan 0%. Berikut ini adalah contoh dalam sebuah kalimat. I always have a coffee in the morning. Car never forget my birthday. And remember to put adverb of frequency in the middle of sentences. So, that's the end of our lesson today about simple present tense. I hope you enjoy it and see you on the next video. Goodbye.